Hai everybody, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, terus semangat dan terus bagi menjalani hari-hari kalian. Di sini aku mau baca lagi, yaitu buku cerita Selingkuh Yuk by Kalulatana. Untuk sekali lagi aku mohon izin dengan sangat kepada Kalulatana untuk aku bacain ceritanya yang versi Wattpad, oke? Langsung aja kita baca bab 7, menyedihkan. Langsung aja kita baca. Pagi-pagi Indira masuk ke kamar Nara. Dia membawa es batu dan handuk kecil untuk mengompres mata Nara yang masih bengkak. Karena dibawa tidur, bengkaknya menjadi lumayan parah. Harusnya dari semalam stresnya, tapi kamu keburu tidur. Indira menekan-nekan pelan es batu yang dibungkus handuk itu. Sementara Nara yang berbaring di pahanya nyebruk gumam-gumam. Dirinya masih mengantuk, tetapi mamanya yang memang baru bisa bernapas setelah memastikan Nara baik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu tentu tak akan membiarkan Nara keluar dari rumah dengan kelopak mata yang mengenaskan. Memang bakal kempes. Kening Nara meriut-riut. Sensasi dingin es membuatnya sangat terganggu. Ya kurang tahu kalau udah lama bengkaknya gini nggak bakal ngefek atau enggak. Menghela nafas, ya udahlah, nggak usah aja. Kamu mau bolos? Ya udah, nanti mama hubungin pihak sekolahnya. Jelasnya tambah beban, seolah tak perlu dipikir ulang. Bukan gitu, maksudnya nggak usah dikompres. Lagian kenapa harus bolos? Aku sehat kok. Kelopak mata bengkak nggak bikin aku nggak bisa ngapa-ngapain. Mamanya memang terkadang berlebihan. Mendengar Nara bersin saja membuatnya langsung siaga untuk tidak membiarkan Nara beranjak dari kasur sedikit pun. Rasa sayangnya membuat dia memperlakukan Nara seperti padang rapuh yang bisa remuk kapan saja. Ya siapa tahu aja kamu takut dilirik sama teman-teman kamu. Teman, Nara tak tergunung jika direalisasikan Nara akan terkekeh dengan nada sumbang. Dulu, kata itu mengantarkan Nara pada sosok yang selalu ada bersama-sama di situasi apapun dengan canda dan tawa. Sekarang ketika kata itu disebut secara spontan, otaknya melambangkan bayangan Kesha. Bayangan ketika cowok itu berbuat baik padanya lalu berlanjut pada bayangan ketika dia bermesraan dengan pacarnya. Aku kan gak punya teman, niatnya berucap dengan lecan, namun lehernya yang tercekat membuatnya keluar dari mulutnya malah ketir yang malang. Entah karena si taman yang satu-satunya yang mengkhianati atau fakta bahwa dirinya benar-benar sendiri. Jangan gitu Nara terlihat berusaha agar Nara tidak tenggelam dalam pikiran negatifnya. Tapi faktanya gitu, Nara emang gak bisa banget ya buat dijadiin teman. Ujung-ujung bibir Nara terbentuk senyuman. Namun jika handuk itu diangkat matanya, maka akan terlihat ada rembesan di sana. Mungkin belum waktunya aja. Orang-orang yang ditakdirkan buat jadi teman kamu masih belum satu zona. Nanti di kuliahan orang-orangnya lebih beragam. Kamu pasti ketemu sama teman kamu. Indira berucap dengan lembut dan menenangkan. Meskipun dalam hatinya tak bisa dipungkiri, ia merasa sakit tersayat. Sejak dulu Indira selalu memposisikan diri untuk menjadi teman bicara Nara, tempat yang nyaman untuk Nara berbagi cerita. Indira ingin menjadi seorang ibu yang bisa diandalkan, namun ia tak mengira jika bertahun-tahun masalah yang selalu diadukan padanya adalah tentang Nara yang tak pernah beruntung dalam pertemanan. Padahal putrinya cerdas, cantik, ceria, baik, bahkan begitu loyal terhadap orang lain. Dia cukup mudah untuk dikagumi, dan sebenarnya dia juga bukan anak yang tertolak. Nara bisa diterima semua seorang. Namun seolah ada garis tertentu yang mana jika ada orang lain melewati garis itu untuk lebih dekat dengannya, maka tak akan lama orang itu akan menjadi orang yang memunggungi Nara. Nara tidak dijauhi, tapi juga tidak dirangkul. Ia seperti dalam keramaian, namun memeluk sepi sendirian. Kan ada Kesha. Nah, gimana kalau sebenarnya Kesha juga sama kayak yang lain? Nara perlahan mencengkeram selimutnya kuat. Ada rasa sakit, marah, kecewa semua bercampur menjadi satu dan menyesakkan dadanya. Bahkan di sepanjang kisah tidak beruntungnya, ia tak mengira akan mendapat sakit sehebat ini. Kamu berantem sama Kesha? Itu mungkin cuma sementara, nanti kalian baikan lagi. Nara menggeleng, entah Indira akan menyimpulkan bagaimana. Nara tak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Ia tahu wanita itu akan lebih terluka seandainya tahu dirinya disakiti. Terus yang angkatin telepon kamu, Naras, kamu juga punya dia. Mama kan tahu Naras cuma nganggap Naras sebagai saingan. Tapi kemarin dari bahasannya kelihatannya baik kok. Ya bisa aja kalian bersaing dari dinilai, tapi buat hal lain bisa jadi teman. Emang mereka yang pergi dari aku kelihatan jahat ya? Suara Nara memelan yang jika diterjemahkan ada syarat keputusasaan di sana. Dan nyerah dong, kamu lihat, kamu punya banyak orang lain yang gak punya. Selama ini kamu mampu menyelesaikan apa yang orang lain gak mampu. Begitupun hal ini, suatu saat nanti pasti kamu bisa menaklukkannya. Indira mengusap rambut putrinya. Sekarang kamu kan bakal sering belajar buat olimpiade. Mungkin Naras bisa menjadi pijakan awal kamu. Kenapa bahas Naras lagi? Menurut mama dia baik loh. Juara kelas, kepangan orang tua, anaknya pasti disiplin dan tahu sopan santun. Nara merengis kecil. Mama belum dengar aja Naras kalau ngomong aslinya gimana. Ya bergumam pelan. Apa?
Bukan apa-apa, Nara memegang tangan Indira lalu menjauhkan dari matanya. Udah ah, Nara mau mandi, takutnya malah kesiangan. Masih bengkak, nggak apa-apa, Nara nggak bakal malu kok. Nara turun dari ranjang, melepas kaos kaki tidurnya, kemudian mengecup pipi sang mama. Maaf kalau bau, tapi Nara sayang mama, ucap cewek itu seraya berlalu ke arah kamar mandi. Pakai air hangat, iya. Setelah melewati lapangan, Nara berbelok ke arah kiri untuk menuju kelasnya. Sebelumnya Nara memakai kacamata, namun ternyata itu lebih menarik perhatian. Ia pun membukanya lagi, mungkin tak apa-apa, toh bengkaknya sudah tidak separah itu. Loh, nak, lo kenapa? Nara terkaget ketika Cheryl tiba-tiba muncul di hadapannya. Atau mungkin lebih tepatnya Nara yang sedari tadi melamun, namun tidak menyadari sekitar. Kok emang kamu kenapa? Tanya Nara berpura-pura tidak mengerti, berpura-pura bahwa yang terjadi padanya bukan hal yang berarti. Mata lo bengkak, lo habis nangis kan? Oh ini, iya gue nonton Miracle in Cell nomor 7 semalam. Nara tak pernah menontonnya sih, namun ia pernah mendengar jika film itu sedih dan indah di remake di beberapa negara lainnya. Maaf ya guys, kalau bahasa Inggrisnya kurang. Film itu emang bener sedih sih. Jin aja sampai nangis. Jin, kaget Nara. Maksud gue member BTS, bukan Jin makhluk halus. Cheryl tertawa kecil. Ia kemudian membuka tasnya, terlihat mengambil sesuatu. Pakai ini. Cara menyadarkan benda yang terlihat seperti salep. Kan gue suka nonton drakor, jadi gue sering banget nangis malam-malam. Gue sering pakai ini buat ngatasin mata bengkaknya. Rasanya dingin, jadi enak buat mata. Jelas Cheryl dengan alis bergerak-gerak mengisyaratkan Nara untuk menerima benda itu. Bukan tanpa alasan Nara mematung. Ada perdebatan dalam dirinya tentang menerima atau tidak. Karena jelas di sini Cheryl tengah menawarkan diri untuk melewati batas sakral yang selama ini membelenggu Nara. Cheryl selama ini cukup baik padanya, namun ia sering mendengar Cheryl yang bahkan berkata kasar untuk hal yang mengganggunya. Nara tengah memikirkan sang muka. Ia menerima seandainya kata-kata itu ditujukan padanya ketika Cheryl memungunya nanti. Entah mungkin karena kondisinya sekarang, Nara malah merasa begitu sensitif. Fakta bahwa dirinya dikhianati sahabat satu-satunya membuat Nara tanpa sadar membangun antisipasi tinggi terhadap orang lain. Udah terima, terus lo simpen aja. Gue banyak stok kok. Karena tak kunjung terima, Cheryl pun meraih tangan Nara dengan menggenggamkan salep itu. Duh, kasihan banget mata lo cara nangis ya nak, sampai merah-merah gini banget. Cheryl sedang mencolongkan wajah mengamati keadaan Nara lebih dekat. Tadi gue kira lo bengkak karena putus. Nara mengulang. Ia kemudian terpikir setelah ini hubungannya dengan Rengga akan seperti apa. Enggak kok, gue gak putus, biku. Meskipun tak terlalu kencang, Nara bisa mendengarnya. Ketika ia menoleh mendapati Nara yang lewat dan hampir menyenggol hidung Nara. Dengan tangannya, tubuh Nara sedikit mundur karena kaget. Anak emang keterlaluan, nyelonong aja, padahal hampir nyelipet wajah orang. Minta maaf kek, apa susahnya sih? Gak sopan banget, gerutu Cheryl. Seraya memandang sinis punggung Nara yang kian menjauh. Papan pun mungkin kalah datarnya dengan dia. Lo gak apa-apa karena Nara hanya mengelengkan kecil. Cheryl, Nara merasa dadanya dihantam. Tenggorokan Nara mulai nyeri seperti akan menangis. Tubuhnya terasa dingin secara konstan. Kay, Cheryl menoleh lalu melambaikan ke Kesha yang berada dari arah belakang Nara. Gue udah punya nih tiketnya. Serius loh. Cheryl berdengak antusias. Lalu kemudian cewek itu berlalu menghampiri Kesha. Sayup-sayup Nara mendengar obrolan mereka yang terdengar penuh semangat. Nara menghela nafas. Pandangnya jatuh pada salep di tangannya. Bel istirahat berbunyi. Guru yang mengajar berjalan keluar setelah memberikan amanat untuk tugas minggu depan. Nara memasukkan pulpen ke dalam tempatnya lalu merapikan buku-buku yang terbuka. Nak, semalam lo gak balas chat gue. Nara yang hendak pergi ke kantin bertahan karena Kesha memegang tangannya dari tadi. Nara berusaha menghindari cewek itu dengan pura-pura sibuk belajar, menjadikan dalih bahwa ia harus menyelesaikan soal-soal yang diberikan Bu Aini. Dan sekarang Nara tak punya alibi selain menghadapinya. Ini lebih berat dari yang Nara kira. Waktu baca chat lo, HP gue lagi sekarat, dan setelah itu ketiduran. Kesha menghela nafas dan menatapnya lembut penuh perhatian dan sayang. Sebelumnya Nara menilai seperti itu, namun sekarang itu terlihat memuakkan. Bagaimana cara Kesha berlatih selama ini hingga bisa terlihat setulus itu? Lo pasti capek banget belajar sampai ketiduran gitu. Jangan diforsir, jaga kesehatan lo. Nara mengangguk dan berusaha menyunggingkan senyum yang rasanya luar biasa berat. Lo udah gak banyak overthinking lagi soal Rega kan? Nara mengangguk. Kita baik-baik aja kok, bagus deh, jangan sampai ganggu olimpiade lo ya. Kesha menempuk-nempuk bahu Nara. Ya makasih Kay. Merasa diperhatikan, Nara pun menolehkan wajahnya. Pendahnya bertemu dengan Nara meskipun bibirnya bungkam, tapi dari ekspresinya Nara tahu bahwa dirinya ini tengah dikatai. Kay, gue pergi duluan ya, ada kumpulan. Oh iya nak, semangat. Kalau ada sesuatu yang pengen lo beli, chat gue aja. Nara mengangguk sebelum berjalan tergesa mengikuti Nara yang meninggal lebih dulu. Dia harus berbicara dengan cowok itu. Bisa ikut gue sebentar? Tanya Nara begitu. Dia berhasil menyusul Nara dan berjalan di sampingnya. Nara senyum melirik dan satu alis terangkat. Ada yang mau gue omongin. Nara memasukkan tangan ke saku kemudian mengelenggangannya tak peduli. Kakinya yang panjang membuatnya mudah sekali meninggalkan Nara. Nara tak kalah akal. Dia pun berlari lalu memegang kuat tangan cowok itu.
gue mohon ikut gue dulu, lepasin, ikut gue dulu, tegas Nara dengan tatapan yang menyatakan bahwa dia tak akan melepaskan tangan Nara sebelum cowok itu setuju. Satu sifat yang Nara mungkin sangat Nara hafal. Nara cukup keras kepala. 2 menit itu terlalu singkat, namun karena tahu bisa jadi negosiasi terakhir, Nara pun menganggukkan bahwa Naras ke belakang gedung sekolah yang jarang dilewati. Buat kejadian kemarin tolong jangan bilang siapa-siapa, ucap Nara dengan wajah menunduk, kedua tangannya bertautan dan saling meremas pelan. Gue gak salah dengar. Nara mendengar dan menatap cowok yang kini memandangnya penuh celah itu. Nara mengerti apa yang ingin Naras pikirkan. Soal Kesha sama Rengga kemarin tolong jangan bilang siapa-siapa. Naras sedikit menunduk, menyejajarkan wajahnya dengan Nara. Sudut kiri bibirnya terangkat. Lo bahkan udah lihat pakai bola mata lo sendiri dan lo malah milih buat nipu diri lo. Ini karena lo terlalu pemaaf atau bego? Setelah Nara, gue tahu di mata lo gue emang bego banget. Naras menangkapkan lagi tubuhnya. Ia hanya menggeleng kecil dan berjedih tak percaya. Itu bukan urusan gue. Tanpa lo minta pun gue gak bakal buang waktu buat hal yang gak penting. Cuman gak nyangka aja cewek yang bertitel paling pintar seangkatan ternyata senaif ini. Naras pun berbalik dan melangkah meninggalkan Nara. Terus gue harus gimana? Nara makin cukup kencang hingga membuat kaki Naras terhenti. Naras bisa mendengar jika sebelumnya cowok itu terisak. Gue bilang sama mereka kalau gue tahu dia selingkuh. Suara Nara memelan dan terkesan lirih. Gue bilang ke Kesha kalau gue udah tahu kelakuan busuk dia. Nara mengepalkan kedua tangan hingga kuku jarinya memutih. Terus setelah itu apa? Nara mulai memukuli dadanya yang mulai terasa berat dan sesak. Lo pikir Reka bakal mohon maaf sama gue setelah selama ini ngacuin gue? Lo pikir Kesha bakal nangis minta maaf setelah dengan mulusnya selama ini dia nipu gue? Enggak, mereka cuma bakal ketawa karena setelah sekian lama akhirnya si bego ini nyadar kebegoannya. Dan lo pikir apa yang bakal dibilang orang-orang? Coba gue selingkuh sama satu-satunya teman gue. Naras malah nafas kemudian kembali berbalik pada Nara. Cewek itu terlihat kacau, bahunya terguncang hebat. Nafasnya sangat tidak teratur, bahkan mulai tersendat-sendat. Mereka yang bejat, gak punya otak. Lalu kenapa harus gue yang menyedihkan? Nara menggigit bibirnya. Lo aja yang nilai gue bego, terus gimana sama yang lain? Nara yang berjongkok kemudian menyembunyikan wajahnya pada lutut. Paru-paru sudah sangat tertekan. Ia sudah kesulitan berkata-kata hingga erangan tangis yang menyakitkan yang ini terdengar. Harus menghela nafas kemudian berjongkok. Ia meraih tangan Nara lalu memijat jari-jari manis cewek itu. Gimana? Kalian gimana nih komennya buat Nara, buat Naras, buat Kesha, buat Rika, komen. Nah, sekian dulu untuk hari ini dan jangan lupa kunjungi Kalulatana, lapaknya dan cerita-ceritanya. Mohon maaf ya kalau kalian dengar suara-suara, oke? See you next time and love you all, dadah.